Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari pembelajaran pada hari ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan Allah memberi kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa semangat dalam beribadah. Anak-anakku, hari ini akan saya sampaikan pelajaran lanjutan mengenai sholat jamak dan sholat jamak qashar. Pada pembelajaran yang lalu, pembelajaran tentang sholat jamak, dan sekarang akan disampaikan yaitu sholat jamak qashar. Sudah tahu perbedaan antara sholat jamak dan sholat jamak qashar, anak-anak? Kalau sholat jamak itu mengumpulkan, sedangkan kalau sholat qashar itu meringkas. Jadi kalau jamak qashar berarti mengumpulkan dan meringkas. Dan ini hanya bisa dilakukan bagi orang yang sedang musafir atau bagi orang yang bepergian. Jika sholat jamak asar bisa digabung, dhuhur bisa digabung dengan asar, dikerjakan dalam satu waktu. Begitu pula maghrib dengan isya bisa dikerjakan dalam satu waktu. Itu namanya sholat jamak. Di jamak bisa diletakkan di waktu dhuhur, dan sebaliknya bisa dikerjakan di waktu asar dengan jumlah yang sama, dhuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, tetapi diletakkan di dalam satu waktu, dikumpulkan dalam satu waktu. Itu namanya sholat jamak. Asar, dhuhur, maghrib, isya. Dhuhur 4 rakaat salam, kemudian asar 4 rakaat salam. Dilakukan jika diletakkan di waktu dhuhur namanya yaitu jamak takdim, dan jika diletakkan di waktu asar maka disebut jamak takhir. Beda dengan sholat jamak qashar. Kalau sholat jamak qashar itu khusus dilakukan ketika kita sedang melaksanakan musafir atau bepergian. Di saat kita bepergian, Allah memberikan keringanan, memberikan rukhsah. Maka bagi para musafir yang muslim dan muslimah bisa menggabungkan sholat jamak qashar, yaitu dhuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tetapi yang bisa diqashar itu hanya dhuhur, asar, dan isya. Diringkas yang rakaatnya dhuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, tapi diringkas menjadi dhuhur 2 rakaat, kemudian dilanjutkan asar 2 rakaat. Jika dilaksanakan di waktu asar disebut jamak
qashar takhir. Dan jika diletakkan di awal waktu, yaitu sholat zuhur, asar diletakkan di waktu zuhur, namanya jamak qashar takdim. Begitu pula maghrib dengan isya. Kalau diletakkan di waktu isya, maka sholat maghrib 3 rakaat, kemudian dilanjut sholat isya 2 rakaat. Disebut sholat jamak qashar takhir. Itulah anak-anak pengertian sholat jamak qashar. Jadi perbedaannya, kalau sholat jamak itu mengumpulkan 2 waktu sholat, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tapi dilaksanakan tetap rakaatnya itu zuhur 4 dan asar 4, maghrib 3, isya 4. Yang menjadi pasangan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kapan boleh dikerjakan itu? Ketika kita sedang dalam keadaan di tempat tinggal kita, yaitu ketika kita sedang sakit, ketika yaitu hujan yang sangat deras, maka diperbolehkan melaksanakan sholat jamak. Tetapi untuk melakukan sholat jamak qashar hanya diperbolehkan bagi kaum muslimin dan muslimat ketika sedang bepergian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rukhsah supaya umat muslim, supaya kaum muslimin dan muslimat tetap melaksanakan ibadah sholat dan tidak ditinggalkan sama sekali. Karena ibadah sholat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan walaupun dalam keadaan apapun. Kalau dalam keadaan sakit, ibadah sholatnya tidak bisa berdiri, maka dilakukan dengan cara duduk. Kalau duduk tidak bisa, maka dilakukan dengan cara berbaring, bukan tidur. Itulah rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap selalu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah anak-anak pembelajaran tentang sholat jamak qashar. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami apa yang sudah disampaikan dan nanti bisa diamalkan dengan begitu baik. Mudah-mudahan pelajaran yang diberikan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat untuk anak-anak. Sekarang persiapkan bukunya dan alat-alat sulitnya. Akan saya berikan 5 pertanyaan yang harus kita jawab. Pertanyaan yang pertama, apakah artinya jamak dan jamak qashar? Apa artinya sholat jamak dan sholat jamak qashar? Yang kedua, kapan sholat jamak qashar boleh dilakukan? Kapan sholat jamak qashar boleh dilakukan? Yang nomor 3, jika sholat itu jamak qashar yang dilakukan di akhir waktu, maka disebut sholat jamak qashar apa? Jika sholat jamak qashar itu diletakkan di akhir waktu, maka disebut sholat jamak qashar apa? Pertanyaan yang nomor 4,
Sholat apa yang tidak bisa dijamak dan diqashar? Sholat apa yang tidak bisa dijamak dan diqashar? Yang terakhir pertanyaannya, berdasarkan dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, perintah sholat dan perintah zakat, serta di dalam hadis riwayat Muslim perintah sholat jamak itu dilakukan ketika Rasulullah sedang apa. Itulah pertanyaan yang disampaikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa menjawab dengan semangat, dengan baik. Dan kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.